Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ray Husni Mubarak dengan NIM 115 pertemuan 3 tentang tugas individu manajemen law firm. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang visi misi terkait dengan kantor hukum. Nah, untuk visinya itu tujuan untuk yang pertama itu tujuan untuk 3 tahun pertama operasi meliputi satu, untuk membuat organisasi berbasis jasa yang tujuan utamanya adalah untuk melebihi harapan pelanggan. Kedua, untuk melayani masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pengacara. Yang ketiga, untuk meningkatkan sumbangan sebesar 20% per tahun. Keempat, membangun kantor hukum yang berdedikasi penuh dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum secara profesional. Nah, untuk misinya itu untuk misi kantor hukum. eh, yang pertama itu misi kantor advokat Eh, Jaya Negara Law adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan memenuhi hak di pengadilan. Kami hadir untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dan layanan kami akan melebihi harapan pelanggan kami. Yang kedua, menjadi kantor hukum andalan, jadi kantor hukum andalan yang membantu pelaku ekonomi dalam pertumbuhan dan peningkatan ekonomi nasional. Yang ketiga, ikut berkomitmen dalam penegakan hukum law enforcement. Keempat, ikut berprestasi dalam membangun hukum dengan upaya memberikan program peningkatan pengetahuan dan budaya tertib hukum dalam masyarakat. Untuk struktur law firm-nya saya jelaskan adalah di mana para partner dalam secara bersama-sama bertindak sebagai pendiri dari kantor hukum yang bersangkutan. Pendiri dalam hal ini memiliki makna melakukan penyertaan dalam bentuk ekuitas dan keahlian maupun kontribusi-kontribusi lainnya yang telah disepakati bersama oleh para pendiri. Apabila ternyata dari para pendiri kantor hukum lebih dari satu orang, maka dipilih salah satu di antaranya untuk bertindak sebagai managing partner. Yang kedua, dalam menjalankan kinerjanya itu, para partner melakukan koordinasi yang dinamis sesuai dengan pola manajerial yang dibangun dan dikembangkan secara bersama-sama. Partner pada kedudukannya lazimnya dibedakan sebagai partner yang memiliki kompetensi-kompetensi tertentu terhadap perkara-perkara hukum yang tertentu pula. Pembagian tugas ini umumnya lebih didasarkan pada faktor keahlian yang dimiliki oleh masing-masing partner yang bersangkutan. Tidak jarang karena kemampuan dan keahliannya itu tersebut, maka sebuah kantor hukum memiliki nilai jual yang berbeda dengan kantor-kantor hukum lainnya. Secara umum memang dibedakan dalam lingkup litigasi dan non-litigasi, tetapi dari kedua klasifikasi tersebut terdapat cabang-cabang yang menjadi spesifikasi dari perkara litigasi maupun non-litigasi yang pastinya lebih dikuasai oleh partner tertentu. Eh, saya tambahkan lagi untuk pelayanan hukumnya dari, dari kantor advokat hukum. Yang pertama pidana umum dan khusus, dua perdata, yang ketiga tata usaha negara, keempat penyelesaian perselisihan hukum hubungan industrial. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ralat lagi untuk perencanaan job list-nya ya. Maaf, salah persepsi. Untuk perencanaan job list-nya itu di dalam law firm ini kami akan membagi job list advokat junior dan senior, namun terdapat persamaan yang harus dimiliki semua pekerja legal office skill. Yang pertama itu memberikan nasihat hukum, yang kedua mengelola dokumen, ketiga melakukan penelitian, keempat identifikasi masalah, sama seperti junior advokat, namun dapat perbedaan pada tingkat pelayanan yang diberi, antara lain satu, membandingi klien yang
terbakara. Yang kedua, memberikan pelayan secara berbagai saran kepada klien. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.